of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, di mana baru-baru ini Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin sempat menyampaikan kalau sebanyak 12 juta pelaku UMKM ini akan dapat bantuan kredit modal kerja atau hibah masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah. Dan itu tanpa jaminan. Ini apakah akan memiliki efek yang bagus, Om Bob? Ya, kita salut ya, pemerintah sudah berinisiatif memberi pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, masing-masing 2,4 juta rupiah untuk UMKM yang sangat kecil ya. Itu usaha itu bagus sekali ya. Tetapi kalau dikatakan uang ini akan kembali walaupun tanpa bunga dan tanpa jaminan, rasanya akan kembalinya itu nggak sampai separuh lah ya. Karena situasinya memang lagi nggak bener gitu ya. Jadi pinjaman itu biasanya yang dikeluhkan oleh masyarakat kita itu kan kebanyakan kalau mau pinjem bank itu karena diminta jaminan. Nah, jaminannya tidak ada. Ini memang membuat buah si malakama. Kalau mau usaha nggak ada modal, kalau mau pinjam modal harus punya jaminan. Sedangkan jaminannya mungkin kalau dia belinya rumah KPR itu masih belum lunas, otomatis juga nggak bisa dijaminkan. Ya, jadi sebetulnya ini dilema. Ya, pemerintah kalau memberi pinjaman 2,4 juta untuk UMKM yang tingkat yang paling rendah itu ya. Sepertinya ini kan pemerintah beritikat baik ya, sebetulnya sudah siap ya. Tidak dikembalikan juga nggak apa-apa ya. Karena memang akan susah ya, apalagi sekarang kan situasi yang namanya bisnis ini kan jadi susah. Kalau UMKM kecil tadi itu penghasilannya hanya cukup untuk makan, ya dia nggak bisa ngembaliin ya. Jadi otomatis ya kita salut sama pemerintah bahwa uang ini rasanya kok nggak bisa kembali separuh lah ya. Dan juga nggak ada risiko kan, karena nggak ada macam-macam, nggak ada jaminannya, nggak ada bunga ya. UMKM yang tingkat di paling bawah ini juga harus cepat-cepat berterima kasih ya, betul-betul harus diputarkan. Kalau memang dia harus dikonsumsi ya, dia belanjanya itu jangan sampai modalnya ini habis ya. Tetapi ya susah ya, jadi ini memang situasinya sulit sekali. Ya, bantuan seperti apa sih yang semestinya itu diberikan untuk masyarakat? Ya, kalau kita lihat bahwa selama ini pendidikan di masyarakat itu lebih banyak menjurus ke dalam tanda petik itu menjadi karyawan yang baik. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau melihat situasi dunia itu kan nggak bisa lagi mendidik karyawan, ya. Bagaimana mengarahkan seorang jadi karyawan itu sudah menjadi tidak begitu urgent. Yang urgent adalah mendidik bagaimana masyarakat itu menjadi jiwa entrepreneur. Ya, jadi seperti binalah UMKM itu sebanyak mungkin. Ya, kalau UMKM menjadi banyak sekali, maka ekonominya akan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang masalahnya pembinaan yang kayak apa yang harus dikerjakan kepada UMKM. Kalau kamu punya duit modal, ya janganlah hasil keuntungannya itu dikonsumsi habis. Jangan, ya. Jadi misalnya kalau ada usaha, ada untungnya itu katakanlah 500.000 rupiah, ya yang dipakai itu katakanlah 200.000 saja. Yang 300 dikembalikan menjadi modal, ya. Jadi misalnya kalau sekarang belanjanya itu istilah bahasa Jawanya itu kulaan ya. Bahasa Indonesianya kok belum pernah ketemu ini kulaan itu apa ya? Ini kulaan juga deh, Bob. Oh, kulaan juga.
Ya, jadi kalau kulaannya barang yang dia jual itu 10 biji. Oke. Kalau sudah untung bisa beli 5 biji. Ya, yang 5 biji itu 3 biji buat dinikmati, 2 bijinya itu dimasukkan menjadi modal untuk kulaan lagi. Jadi barang yang dijual menjadi 12 biji. Kalau ini terus akumulatif, kan lama-lama barang yang dijual banyak. Kalau barang yang dijual banyak, itu otomatis nanti keuntungannya juga bisa lebih banyak. Kalau tidak mau dengan barang yang sama juga boleh, ya, menjadi barang yang beda. Jadi seorang pengusaha itu bisnisnya menjadi berkembang. Dari jual barang A menjadi jual barang A plus B, menjadi barang A, B, C, dan seterusnya. Dari mana uang itu? Dari hasil keuntungannya yang sebagian dipakai konsumsi untuk keperluan dia sehari-hari hidup, sebagian lagi untuk dikembalikan ke modal untuk kulaan tadi. Nah, sering-sering masyarakat kita itu banyak yang modalnya 10, kalau untung 3 dihabisin. Karena kan beli udah baju untung. baru. Ya, beli baju baru. Ya, beli sepatu, beli minyak wangi, misalnya seperti itu. Lah, dihabiskan semua. Lah, ini lama-lama nggak bisa berkembang. Ya, jadi ini harus ada satu pembelajaran. Tapi apakah masih ada pembinaan yang lain, Om Bob? Ya, itu aja tidak cukup. Jadi harus juga dibina. Artinya begini, kasihlah pengertian yang namanya, kalau bahasa kerennya sekarang itu kan customer satisfaction. Ya, kepuasan pelanggan. Nah, ini harus dipelajarin juga, ya. Misalnya kalau di dalam melayani konsumen itu harus full senyum. Ya. Jadi mukanya jangan ditekuk. Mukanya harus senyum. Terus kalau dalam komunikasi dengan konsumen harus saling memandang dengan matanya, penuh antusias, penuh perhatian, ya. Juga kalau konsumennya bingung, harus dikasih penjelasan yang baik, mengapa kok barang ini, seperti itu. Jadi ini semua agar supaya mempunyai dasar-dasar bagaimana memuaskan pelanggan. Ya, kalau pelanggannya sudah beli barangnya, ya jangan lupa bungkusnya harus yang katakanlah paling sedikit bersih, ya, dibungkus dengan kertas yang bersih atau apa gitu, ya. Terus pada saat diserahkan, ini paling penting nih, ya. Pada saat menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen itu banyak sekali kejadian yang kurang enak, ya. Mestinya harus mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah beli. Ya, kita hidupnya kan dari pelanggan. Banyak terjadi ngomongnya terima kasih itu di dalam hati. Atau ada yang terima kasih gitu. Harusnya keras supaya konsumennya dengar. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tapi ya jangan terima kasih. Wah. Juga. Ya, jadi ini harus dikasih pembelajaran, ya. Banyak yang diem, terima uangnya terus kantongnya udah selesai. Ya, kalau tanya juga kasar. Mau apa lagi? Ini kan nggak benar. Jadi ini harus dikasih contoh-contoh, ya. Kalau dagangannya banyak, pengusaha itu juga dikasih tahu bagaimana untuk meleverage. Artinya itu supaya jangan belinya satu. Ya, kalau begitu dia udah pilih, oke deh aku pilih yang ini. Ya harus belajar mulai menawarkan yang lain. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar. Sambil terus kita tungguin kalau ada yang akan mengirimkan komentarnya untuk bisa kita bahas di sini. Langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Di segmen sebelumnya kita mulai membahas tentang pengusaha atau penjual yang juga harus menerapkan sistem upselling, ya Om Bob. Jadi kalau udah beli barang satu atau dua macam, udah ketemu, orang tersebut harus ditawarin untuk beli barang yang lain. Itu namanya upselling. Upselling. Ya, jadi kalau istilahnya kalau di dunia financial itu kan ada yang top up. Wah, kalau sekarang kita beli pulsa itu juga top up, ya. Nah, ini namanya upselling. Ya, jadi kalau misalnya dia udah beli makanan, misalnya kita jual makanan, udah beli makanan 2-3 macam, tawarin. Ini ada minumnya, ada yang enak ini.
misalnya begitu kan. Nah, itu namanya upselling. Bagaimana membuat satu konsumen itu belanjanya lebih banyak di tempat you jualan tadi itu. Ya, apapun. Kalau you jualan gula Jawa ya tawarin. Ya, kalau udah punya gula Jawa mau beli nggak air kelapanya, misalnya seperti itu. Ya, jadi yang you jual itu harus ditawarkan sebanyak orang yang datang di kios atau tempat kamu berjualan. Ya, jadi orang yang sudah mau datang di tempatnya penjual itu adalah satu aset yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jangan cuman misalnya dia hanya cari rokok, ya setelah itu ya udah selesai. Ya harus tawarin koreknya mau nggak? Ya kalau belinya rokok 1, apa mau 2? Misalnya seperti ini, ya. Nah, juga di sini harus dipelajarin juga namanya pricing strategy. Misalnya kalau beli barang 1 rokok, ya, konsumen 1 tuh beli rokok. Rokok nggak apa-apa dah ya. Ini masalah sehat atau tidak sehat tuh contoh lain tuh ya. Jadi misalnya beli rokok A, ya. Ini agak promosi nih, A itu ada merek rokok kan. Ya bilang D aja dah ya. Atau Golf G ya. Ada orang beli rokok. Kalau rokok kan orang itu kan nggak mau kalau udah cocok dengan M ya dia maunya rokoknya M. Nggak mau diganti yang lain. Kalau ditawar-tawarin nggak mungkin mau, betul? Nah, maka kalau dia beli 1, misalnya untung kita itu bisa 3.000 misalnya ya. Nah, tawarin bungkus kedua dengan harga lebih murah sedikit. Kalau kamu beli 1 ini, begitu udah beli 1 kan kamu untungnya lumayan. Begitu udah selesai, yuk beli 2 yuk. Yang kedua itu untungmu disikitin lagi. Nggak usah mikir harus sama untungnya. Ya dengan demikian barang you laku 2. Tapi untungmu bukan 2 kali untung pertama. Mungkin 1,7 untung pertama. Kan nggak apa-apa. Secara nilai kamu terimanya untung lebih banyak. Betul. Barangnya keluarnya 2. Jadi perputarannya lebih cepat. Kalau perputarannya udah cepat, suppliernya terhadap you juga seneng. Karena di tempat you barangnya lebih laku. Tapi kalau you cuman jual 1, ya itu untungmu memang secara persentase lebih banyak. Ya, tetapi secara volume unit barangnya berkurang. Tapi kalau kita pakai taktik beli 1 sekian, beli 2 sekian, tapi beli 2-nya ini jangan dikeluarin dulu. Kalau orang sudah mau beli 2, ya dibiarin dengan harga 1 kali 2. Betul. Kamu tambah untung. Tapi bagi konsumen yang cuma beli 1, kamu tawarin yang kedua, mau nggak beli 1 lagi? Nanti aku kasih korting. Nah, seperti itu. Ya, jadi taktik strategi harga ini bisa dilakukan kalau memang kita adalah UMKM. Artinya pengusaha itu menjadi karyawan penjual, bagian penjualan ya, bagian pembelian ya. Jadi ini menjadi sangat fleksibel untuk mendapat keuntungan lebih banyak. Hal ini nggak bisa dilakukan oleh toko-toko besar atau supermarket. Umumnya supermarket itu fixed price atau kalau ada diskon ya diskon. Tetapi justru yang UMKM yang one man show tadi itu ya, ini luar biasa. Bisa memainkan itu dan keuntungannya bisa lebih banyak. Om Bob, tadi ada istilah one man show. Apakah ini memang bagus untuk diterapkan? Ya, ini memang one man show itu kalau di manajemen yang modern ya, kelihatan modern itu memang kelihatannya itu kan termasuk yang dilarang, yang dibenci. Ya, apalagi kalau kita lagi kuliah itu ya mesti jangan one man show. Iya, betul. Ya, padahal di dalam dunia bisnis sebetulnya kekuatan yang paling hebat itu ya one man show itu. Kalau seorang sudah menjadi entrepreneur, apalagi pengalamannya udah banyak ya, berarti dia itu bukan one man show yang artinya itu tidak mau kerja, ya. Tetapi ini one man show di sini artinya adalah semua lini dari perusahaan itu dia yang ngerjakan, ya, semua lini. Katakanlah dia yang bertanggung jawab. Wah, ya. Okay. Jadi misalnya ini
bagian pembelian. Wah, kalau perusahaan besar kan ada purchasing manager. Iya, betul. Gagah kan? Tapi apa yang terjadi? Nah, karena purchasing manager ini kan bukan pemilik. Sering-sering dia ya ada hubungan-hubungan tertentu dengan supplier, itu bisa repot. Iya. Harga supplier A sama harga supplier B mungkin bisa lebih mahal supplier A. Supplier B lebih murah, tetapi supplier A itu karena ada hubungan khusus. Nah, purchasing manajernya ini beli barang sama yang ada hubungan khusus tadi. Otomatis perusahaannya menjadi beli barang agak kemahalan. Ya, nggak cuma itu. Purchasing manager kan konsepnya ya udah pokoknya aku kerja ya. Salah sedikit nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Jadi kalau dia udah menjadi pelanggan dari supplier A, ya. Ada supplier B nawarin itu, dia kadang-kadang sudah aduh males lah, aku udah biasa sama itu gitu kan. Terus ya, jadi lama-lama dia nggak mau cari lagi apakah ada supplier lain yang harganya lebih murah. Mungkin barang itu dulu barangnya kosong ya, jadi barangnya sedikit, jadi harganya agak mahal. Belakangan barang itu banjir, oversupply, itu kan bisa jadi lebih murah. Tetapi karena udah terlanjur hoping ya dengan satu supplier ini, nggak enak kalau pindah, itu juga terjadi. Wah, ini ada yang lebih murah, tapi kalau aku pindah nggak enak, ini aku udah terlanjur baik. Gimana? Itu gimana kalau gitu? Ya, jadi perusahaan dirugikan. Tapi kalau one man show yang pegang purchasing itu adalah pemiliknya, nah pemilik itu kan maaf kan moto duitan. Ya, mana yang lebih murah akan dia beli. Wah, betul. Kalau mana yang bisa jual lebih mahal, dia jual lebih mahal ya, itu mata duitan ya. Nanti besok kita bicara itu mata duitan tuh baik apa jelek ya. Oke. Catat ya. Ya, catat dulu deh ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah ini. Tapi kita masih tunggu terus komentar Anda di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Nah, kita baru akan membahas tentang one man show dalam menjalankan bisnis. Ini contohnya gimana Om Bob? Ya, purchasing manager ternyata pemiliknya sendiri, udah beres. Ya. Pegawai yang jualan pemiliknya sendiri, ya, one man show kan. Nah, kalau ketemu konsumen yang aneh-aneh, yang maunya murah, wah asal pemiliknya tahu gua masih untung, dijual. Tapi kalau pegawai, wah nggak bisa, sudah ketentuan harganya 300.000. Kalau enggak 300.000 nanti saya tombok, nggak mau. Padahal mungkin modalnya itu 250.000 misalnya lo ya, ditawar 290. Nah kalau ini bosnya sendiri, ownernya dijual nggak dijual, daripada lari ke tempat lain. Betul. Ya berarti bayangin, one man show tapi dia unggul, ya kan? Belum soal jam kerja. Kalau karyawan jam kerja, wah ini udah jam 5 tutup nih. Aku udah ditunggu temanku mau jajan bakso misalnya begitu. Ya toh, wah ini ketentuan dari Depnaker ini kan cuman berapa jam per hari. Ini kok lebih, minta lembur macam-macam. Ownernya pusing. Iya, betul. Mau orang beli aja ditolak karena jam kerjanya udah habis. Toko udah tutup, pabrik udah stop. Wah. Tapi kalau ownernya yang jadi penjual, ternyata sampai malam jam 10 dia masih buka toko. Ya nggak mikirin Depnaker gimana, enggak. Kalau dari pengusaha itu kan Depnaker tuh termasuk yang momok ya. Sudah ikut BPJS belum ya kan? Ya ini bagaimana lemburannya, bagaimana cutinya, itu bikin pengusaha pusing. Ya, tapi kalau seorang pengusaha itu dia buka tokonya sendiri, yang kerja tuh saudara-saudara sendiri, misalnya lo ya ini ya, one man show tadi itu kan nggak peduli dengan itu. Bila perlu malam jam 11 itu lagi tidur, ada yang dodok-dodok, bos ini gua lagi butuh nih, ada nggak alat ini? Kebetulan mungkin mobil dia di rumah rusak tuh mobilnya buat angkut penumpang besok pagi misalnya, seperti itu kan. Lah bosnya juga dengan senang hati kok, nggak akan marah-marah, tapi justru dengan dibuka malam hari itu, lah
Kalau harganya 10.000 ya dia ngomong, wah maaf ini barang ini agak susah. Sekarang harganya 15.000. Pricing strategi lagi. Ya one man show itu nggak jelek. Ya jadi one man show itu bagus. Kalau perusahaanmu kecil. Oke. Ya jadi sebetulnya pengeterapan one man show bagus atau tidak itu tergantung dari perusahaan you. Tetapi konsep dari one man show itu sangat bagus. Jadi kalau perusahaan besar dilola seperti one man show akan bagus. Ya jadi orang yang duduk di posisi-posisi purchasing manager, service manager, ya macam-macam tadi itu harus mempunyai pengetahuan yang seperti itu, ya agar dia bisa mengerjakan segala sesuatunya seperti dia jadi owner. Kalau ini terjadi, ya perusahaan itu yang walaupun besar itu akan menjadi kuat dan menguntungkan. Ya jadi sebetulnya kalau melihat situasi bahwa sekarang ini oknum-oknum sering teriak-teriak kalau supermarket itu akan membunuh pasar tradisional. Supermarket itu akan membunuh pengusaha-pengusaha kecil. Kalau melihat dari teori one man show tadi ini sebetulnya ya tidak. Cuman pengusaha yang kecil tadi itu nggak boleh menjalankan perusahaannya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi dia harus fleksibel. Kalau supermarket besar gayanya seperti ini, tadi itu yang cetok, yang paling jelas, kan harganya kalau supermarket atau toko besar itu kan fixed price. Betul. Nah berarti you harus main fleksibilitas harganya. Nah jadi sebetulnya tidak dikatakan mati. Yang mati yang di tengah. Tapi kalau yang kecil nggak mati. Ya tadi itu buka toko, you ngelayani sendiri, ya, melayani konsumen. Kalau ownernya bagaimana? Wah itu istilahnya kan kita melayaninya dengan hati. Nah, tapi kalau supermarket melayani dengan hati, apa benar? Apa gawinya kan merasa, wah saya kerja di sini kan yang paling sering kan tenaga saya diperas. Jadi kalau melayani konsumen sambil merengut, tidak ketawa. Nah, ini kan keuntungan you. Ini sebetulnya nggak bisa kalau mematikan tunggal. Ya justru saling melengkapi. Tergantung orang yang kreatif, orang yang mau berjuang lebih keras, orang yang mau sabar, orang yang serius itu akan berhasil. Jadi nggak bisa mengatakan seperti yang diteriak-teriakkan seperti itu ya. Kalau negara mau maju kan harus menerima perubahan. Jadi nggak boleh mempertahankan sesuatu, tapi harus dibuka untuk memajukan segala sesuatunya. Nah, Om Bob, bicara tentang UMKM, ekonomi, ini Presiden kemarin membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan ketua pelaksananya nggak tanggung-tanggung, Erick Thohir. Apakah ini juga berefek bagus juga untuk masyarakat, Om Bob ya? Ya, ini bagus sekali. Ini terobosan yang luar biasa. Ya, jadi Presiden Jokowi itu memang mengamati, ya, ini tipikal orang-orang Solo. Alon-alon asal kelakon. Nah ini sekarang kelakonnya keluar. Oke. Ya, kemarin alon-alon ya. Itu kan ada yang namanya apa bedanya mudik sama pulang kampung ya. Ya terus masing-masing daerah itu diberikan saluran-saluran untuk menyalurkan egonya ya. Nah, kita lihat kan ada kepala daerah sama kepala daerah yang lain itu berlomba-lomba ya untuk bisa menangani COVID ini dengan baik ya. Ada juga yang gubernur sama wali kota tapi nggak cocok ya dalam caranya menangani COVID ya. Itu kan udah jalan tuh ya kan. Betul. Nah sekarang rupanya udah nggak boleh alon lagi, alon-alonnya udah selesai lah ya. Kelakon sekarang. Ini harus kelakonnya. Lah kelakonnya dibentuklah oleh presiden tadi itu yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir ya. Nah ini Erick Thohir ini bertanggung jawab atas kesuksesan di dalam menangani COVID, juga kesuksesan pemulihan ekonomi. Jadi dia dianggap mempunyai visi yang lebih luas ya, tidak seperti kacamata kuda ya, hanya lihat ini COVID melulu ya. Nah, ini melihat COVID dan melihat efeknya terhadap perkembangan ekonomi. Ini memang harus orang-orang yang seperti ini. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Kalau Anda punya komentar, silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788.
Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Silakan kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita diskusikan di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, kita masih membahas tentang langkah pemerintah untuk bikin komite yang menangani COVID-19 sekaligus masalah ekonomi. Karena memang dua hal itu butuh penanganan khusus ya, Om Bob. Jadi kalau hanya memikirkan COVID saja, ini kan udah berapa ini? Mulai Februari sampai sekarang ya, mungkin 4 bulan ini orang sudah setengah mati. Betul. Karena nggak bisa usaha macam-macam, ini tabungannya sudah menipis, mungkin sudah ada yang habis ya. Nah, bantuan pemerintah juga kemarin juga rame-rame itulah ya. Nah, sekarang kalau dengan adanya tugas yang orang yang bisa ngerti COVID, ngerti ekonomi, ini akan jalan. Sehingga apabila ini di bawah satu komando komite yang tadi dibentuk sama presiden tadi itu, ya akan terkoordinasi dengan baik. Ya, kemarin sudah kita lihat ada terjadi masalah-masalah yang ruwet, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tetapi dengan adanya komite ini, udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kemarin juga ada yang aneh kan, mengenai industri hiburan yang sudah nggak bisa bernapas lagi, minta kepingin supaya ini bisa dijalankan. Orang yang biasa memberi izin berkelit bahwa ini masalah ini sebetulnya bukan di tangannya mereka, ini harusnya di tangan gugus pengendali COVID. Kalau emang boleh ya kita boleh lah, gimana? Tapi untuk yang itu goes Car Free Day ya, yang sekarang diganti istilah apa itu ya, itu siapa yang punya izin? Kok yang ngasih izin bukan gugus pengendali COVID. Nah, ini kan jadi repot. Nah, dengan adanya komite nanti, ya mestinya komite ini akan mengambil keputusan terakhir untuk semua urusan selama pandemi COVID-19 ini masih ada. Ya, jelas. Nanti kalau ini udah semut, udah lancar semua, apalagi vaksin sekarang yang dari Tiongkok itu sedang dikembangkan di Bandung, Bio Farma, itu bisa betul-betul bisa oke, karena ini sudah sampai fase ketiga kan. Fase ketiga itu dipercobakan kepada manusia. Manusia dari segala usia, ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang STW, ada yang udah usur, itu coba semua, baik laki maupun perempuan ya. Nah, itu kalau nanti berhasil kan sudah boleh diproduksi massal dan dijual. Nah, kalau itu sudah bisa dijual dengan bukti yang sekarang lagi dicoba di Bandung itu bagus, sebentar lagi kan situasi pandemi ini kan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai pastilah komite ini sudah tidak akan berjalan lagi, akan dibubarkan kembali ke fungsi seperti semula. Ya, nah jadi sebetulnya ini dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Erick Thohir ini angin segar. Ya, ini sudah tidak alon-alon lagi, tetapi kelakon ini akan terjadi. Ya, tapi bukan klepon yang sekarang lagi rame ya, oke? Itu beda lain. Tema lagi. Klepon sama kelakon lain ya, oke? Oke, Om Bob, kali ini kita nggak ngomong tentang UMKM, nggak ngomong tentang ekonomi atau COVID-19, tapi kali ini tentang seorang Joko Chandra. Nah, Joko Chandra yang heboh kayaknya di mana-mana ada. Menurut Om Bob gimana? Ya, ini Joko Chandra menjadi orang yang paling terkenal ya kalau ada survei ya. Sekarang ini misalnya dalam seminggu ini yang paling heboh siapa? Nah, itu mungkin Joko Chandra termasuk yang paling puncak ya. Dan bahkan ini Joko Chandra ini disebut-sebut, ada media nyebut sebagai Joker. Joker, ya. Betul. Joker itu kan film yang ngetop itu ya, yang wajahnya pakai topeng Joker itu ya. Karena Joko Chandra ya sedikit bisa diplesetkan jadi Joker ya, jadi menjadi ribut dan rame ya. Sebetulnya kasus Joker ini kejadiannya itu 20 tahun yang lalu kok. Jadi ceritanya Joko Chandra ini dulu dia adalah seorang pengusaha yang kelas kakap di Indonesia ya. Dia terkenal dengan raja properti waktu itu.
Dia mempunyai banyak perusahaan yang berkembang, yang terkenal dengan nama mulia ya. Ada pabrik keramik, gelas, propertinya perkantoran-perkantoran itu banyak sekali di Jakarta itu milik dia. Nggak cuma di Jakarta doang dah ya. Dan juga mempunyai beberapa perusahaan di luar negeri ya. 20 tahun yang lalu itu pada saat rame-rame bank-bank yang pada ditutup itu terjadi kasus bahwa Bank Bali pada waktu itu yang termasuk bank yang sehat, sepertinya sistemnya paling modern ya. Bank-bank sekarang yang gede-gede itu zaman itu kalah semua sama Bank Bali. Bank Bali termasuk bank yang bersih, sistemnya canggih ya, sistem IT-nya juga oke, dan namanya juga oke ya, karena dia pakai Bank Bali itu ada tujuannya ya. Dulu di luar negeri itu kalau Bali sama Indonesia kan terkenal Bali. Ya, makanya dia pakai nama Bank Bali. Ya, walaupun pemiliknya bukan orang Bali, juga bukan pemerintah Provinsi Bali ya. Oke. Tetapi ini ide yang bagus. Lah, kebetulan juga luar biasa memanage dan majunya sangat pesat. Lah, pada waktu itu kan ribut-ribut Krismon. Lah, itu Bank Bali mempunyai piutang di Bank Umum Nasional zaman itu ya, juga mempunyai piutang ada di BNI. BNI kan kemarin lagi rame juga betul. Ada buronan yang katanya menipu 1,7 triliun ya, di BNI ketangkap di Serbia itu ya. Nah, ini bahwa Bank Bali waktu itu mempunyai tagihan yang besarnya antara 400 miliar dan 40 juta US dollar di BNI. Di BUN-nya itu ada kurang lebih berapa ratus miliar lah ya. Dan itu ternyata Bank Bali tidak bisa meminta piutang itu karena dikatakan oleh Bank Indonesia waktu itu, kalau bank yang lagi sakit-sakit yang kemarin masuk BPPN itu kan direkap siapa yang punya piutang ya. Katanya Bank Bali tidak bisa diikutkan gara-gara administrasi, yaitu bahwa Bank Bali terlambat menyerahkan daftar piutangnya yang ada di BNI maupun di BUN. Nah, sehingga tagihannya itu dianggap hangus. Nah, seorang pengusaha punya piutang gara-gara memberikan rekap piutang itu dianggap terlambat, terus hutangnya yang demikian besar tadi itu dikatakan hangus. Siapa yang terima? Ya nggak ada yang terima. Kok sepertinya tidak adil ya. Nah, kan itu kalau mau diselamatkan sama pemerintah semua terus ayo siapa yang punya piutang cepat lapor gitu ya. Ini katanya terlambat. Tapi terlambat kalau jumlahnya cuma 100.000 perak ya mungkin nggak apa-apa lah ya. Yang ngurus lebih mahal daripada uangnya yang kembali. Nah, karena ini jumlahnya hampir triliun atau lebih dari triliun ya sekarang ya. Itu kan nggak mau diem dong. Nah, timbullah semacam jual beli piutang. Nah, jual beli piutang ini Joko Chandra ini berbareng dengan beberapa tokoh-tokoh yang cukup dikenal secara politik itu melakukan jual beli utang piutang. Itu namanya cesi. Nah, dengan bayaran kalau bisa dibayar, maka ongkos dari cesi ini adalah 50% dari jumlah total yang menjadi tagihan tadi itu. Wow. Om Bob, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Dan masih seputar Joko Chandra. Kita tadi mulai membahas tentang jual beli utang piutang, Om Bob. Istilahnya cesi. Kalau cara hebatnya kan cesi gitu kan. Sebetulnya ini kan kalau sekarang yang umum di multi finance itu yang memberi kredit sepeda motor atau mobil itu ya, ini namanya debt collector ya. Debt collector kelas tinggi lah ya, secara lokal dibolehkan
Ya, dibolehkan itu. Kalau saya punya piutang, minta tolong ini saya jual beli, saya piutangnya dibeli kamu dah. Nyo, ini ongkosnya 50% ya. Tetapi kalau itu udah dibayar ya, atau bagaimana? Pokoknya ada perjanjian seperti itulah ya. Itu sah ya. Itu boleh. Nah, sekarang akhirnya entah karena lobbynya hebat atau negonya luar biasa, utang itu dibayar. Ya luar biasa kan? Wow. Ya tadi itu karena ada melalui satu tadi itu ya perjanjian sesi tadi itu. Udah. Nah, tetapi akhirnya timbul masalah bahwa ini uangnya udah dibayar, tetapi kok yang nagih juga bukan perusahaan yang membeli piutangnya tadi, tapi kok yang melakukan penagihan sama BPPN atau siapa lembaga waktu itu kok Bank Bali lagi. Ya, jadi ini terjadi misadministration sepertinya itu. Ya, nah alhasil Joko Chandra ini menjadi tersangkut. Nah, Joko Chandra ini dituntut di pengadilan. Ya, pengadilan pertama ternyata Joko Chandra dimenangkan bahwa ini Joko Chandra tidak salah, jadi dia bebas. Pada waktu itu kejaksaan itu merasa wah ini mestinya salah, kan boleh kalau ada satu putusan itu kan boleh naik banding. Nah, dari pihak kejaksaan membawa masalah ini ke MA ya, ke kasasi. Setelah dilakukan sidang-sidang di MA, ternyata putusannya tetap bahwa Joko Chandra itu tidak bersalah. Dibebaskan dari segala tuntutan. Nah, waktu itu kalau kita ngikutin kemarin ada talk show di televisi itu, terjadi satu yang diputuskan bebas oleh MA, tetapi kemudian kejaksaan mengajukan PK, ya, peninjauan kembali. Nah, pada saat mengajukan peninjauan kembali ini dimenangkan pihak kejaksaan. Jadi Joko Chandra dihukum 2 tahun. Nah, sebelum putusan itu keluar secara resmi, mungkin sudah ada perbocoran mungkin, ya. 1 hari sebelum putusan itu ada, Joko Chandra melarikan diri, istilahnya lari keluar dari Indonesia. Waktu itu menuju ke negara Papua Nugini, ya, tetangga dengan Papua kita itu ya. Nah, itu ceritanya. Ya, nah sekarang setelah 20 tahun ini kejadian, Joko Chandra kok kelihatan di Indonesia mengajukan PK karena dia merasa putusan yang dijatuhkan kepada dia itu tidak adil. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi? Ada yang ngomong, kenapa ya Pak Joko Chandra itu kalau kasusnya itu 500 miliar rupiah dan dia dinyatakan bersalah dengan putusan 2 tahun penjara, kenapa tidak dijalanin aja? Iya juga ya. Di Indonesia kan masih terjadi itu namanya remisi. Ya paling jalan setahun kan udah bebas. Kenapa harus jadi buron? Dalam tanda petik buron tadi itu ya. Nah, ini bedanya ini. Nah, Joko Chandra itu merasa saya adalah tidak bersalah karena dia udah 2 kali melalui pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini bukan pidana. Kasus ini dinyatakan perdata. Ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah masuk penjara itu menjadi tidak terjadi. Tapi ini putusannya dari PK kok dia salah dan harus masuk penjara. Dia mengatakan, kalau memang saya salah, hukuman 10 tahun pun saya akan terima. Tetapi kalau saya tidak salah, 1 hari pun saya tidak mau masuk penjara. Nah itu. Dan dia rela 500 miliar kalau dia bayar waktu itu, penjara dilakukan 2 tahun. Tetapi kalau remisi mungkin ya cuma setahun. Nah, kalau ada hubungan khusus ya mungkin Hotel Prodio itu bisa menjadi hotel bintang 4 atau bintang 5 kan. Tetapi dia nggak mau melakukan itu. Dia rela dicari-cari dan meninggalkan Indonesia. Nah, ini ada apa? Ya, kalau kemarin kita sempat mengikuti acara televisi yang meributkan masalah ini, kita akan bertanda tanya. Sebetulnya ada apa? Kalau Joko Chandra itu tidak terlibat kasus seperti ini, ya kalau ikut kita anggap tidak ada ya, itu sebetulnya Joko Chandra itu aset dari Indonesia. Pengusaha yang begitu hebat. Sekarang dia malah
di Papua New Guinea bikin jaringan supermarket paling besar di sana, ya. Terus di Malaysia, di tempat tinggal dia sekarang Kuala Lumpur, katanya ya, itu dia mempunyai gedung yang paling tinggi melebihi Petronas. Ini kan sayang, ya. Jadi kalau tidak ada masalah itu bisa dikesampingkan. Sebetulnya kita tuh butuh orang-orang hebat seperti dia untuk bantu membangun Indonesia. Tapi bukan soal hukum-hukum lah ya. Hukum-hukum itu kita lupain misalnya. Ya, kalau memang sekarang hukum itu lebih penting ya monggo, nggak ada masalah ya. Cuman ini adalah background. Kenapa orang yang seperti itu rela dikejar-kejar, ya, walaupun cuma dihukum 2 tahun. Nanti kalau remisi paling setahun. Nah ini mestinya harus menjadi introspeksi untuk sekarang maupun yang akan datang. Sebetulnya ada apa? Jangan-jangan Joko Chandra itu nggak cuma satu, mungkin banyak juga ya. Kita nggak ngerti dah ya. Yes, menarik sekali obrolan kita episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Jangan lupa kirim komentar Anda untuk bisa kita bahas di sini, tentunya via WhatsApp di 0878 5590 7788. Bisa juga via email di alamat apapunyangandamau@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.